Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kondisi yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selamat sore. Sore juga Tata. Oke, sebelumnya seperti kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan kakak perkenalkan diri. Nama saya Gavin Kurniawan. Teman-teman bisa manggil pakai nama Gavin atau panggil Kak Gavin juga nggak apa-apa. Dan saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Prodi Geologi. Dan mengenai prestasi kakak di bidang ilmu kebumian, alhamdulillah kakak pada tahun 2020 dan 2021 mendapat medali perunggu pada kompetisi sains nasional pada saat itu, namanya masih KSN. Dan alhamdulillah di tahun lalu, tahun 2022, kakak mewakili Indonesia pada International Earth Science Olympiad atau IESO eh, yang ke-15. Saat itu kami berkumpul di Bogor dan alhamdulillah kakak mendapatkan silver medal pada National Team Field Investigation and honorable mention pada data mining test. Alhamdulillah. Dan saat ini juga timnas Toiki tahun ini juga akan sedang bersiap-siap dalam persiapannya pada ISO pada tahun ini dan kita sama-sama mendoakan semoga tim tahun ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, sore ini kakak akan menjelaskan mengenai soal-soal oceanografi pada OSN tahun 2019 yang pada saat itu mungkin namanya masih OSN ya soalnya tahun 2020 udah berganti nama dari KSN dan tahun kemarin ya mulai udah diganti jadi namanya OSN atau tahun ini dimulai jadi OSN sekitar itulah. Oke, sebelumnya teman-teman mungkin pada bertanya-tanya atau teman-teman yang masih baru nih pada dunia Olimpiade Kebumian. Sebelumnya apa sih itu oceanografi dan mengapa oceanografi itu penting di dunia ilmu kebumian ini? Jadi oceanografi itu simpelnya adalah ilmu atau cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang samudra atau lautan. Jadi pada oceanografi di ilmu kebumian sendiri ini sangat luas ya teman-teman. Bisa kita mempelajari tentang morfologi kelautan, terus juga kita bisa mempelajari tentang biologi kelautan, dan berbagai macam di dalam laut itu sendiri, baik itu laut, samudra, dan lain sebagainya yang tentunya pasti ada di bumi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita eh, bahas ya soal-soal OSN 2019 subbidang oceanografi. Dan untuk teknisnya, pada teman-teman yang ingin bertanya, kakak persilahkan. Dan kakak lebih prefer untuk pertanyaannya melalui via chat ya, jika ada pertanyaan. Dan nanti mungkin jika sempat akan kita bahas dan kakak jawab pertanyaannya satu persatu. Sebelumnya izin dulu kakak, izin off cam. Oke, teman-teman bisa ngelihat belum share screen-nya? Udah kelihatan? Udah aman. Oke, oke. Untuk soal-soal OSN tahun 2019 dimulai dari ringkasan atau istilahnya cerita pengantar sebelum memasuki soal-soal yang ada. Mungkin teman-teman bisa dilihat sini judulnya yaitu Laut Sulawesi, halaman depan Indonesia bagian utara. Seperti biasa pada paragraf awal kita diperkenalkan dengan apa itu Laut Sulawesi, posisinya di mana, terus juga ada bagian eh, luas dan kedalaman maksimumnya. Kemudian pada paragraf 2 ini menceritakan tentang proses geologis terbentuknya Laut Sulawesi.
karena kita pada hari ini mempelajari tentang eh, oceanografi, mungkin kakak ringkas saja ke bagian oceanografi itu sendiri. Ini pada paragraf di sini sih. Nih, kita baca sama-sama. Pada tahun 2004 sampai 2006, 11 pelampung pengukur ditambahkan di alur masuk dan keluar Arlindo dan ditempatkan untuk mengukur pengaruh setiap jalur laut sebagai bagian dari program internasional Nusantara Certification and Transport atau INSTAN. Arus yang melintasi Selat Makassar yakni sebesar 11,6 SV. SV ini merupakan singkatan dari Sverdrup ya teman-teman. Sverdrup ini merupakan satuan metrik laju aliran. Jadi untuk mengukur seberapa laju sih suatu aliran jika melewati suatu medium tertentu, simpelnya seperti itu. Dan satu Sverdrup ini setara dengan 10 pangkat 6 meter pangkat 3 per detik. Dan Liva Matola sebesar 1,1 Sverdrup, sehingga totalnya akan menjadi 12,7 untuk Selat Makassar dan Liva Matola. Kemudian total perpindahan arus keluar mencapai 15,0 Sverdrup, berkisar antara 10,7 sampai 18,7 Sverdrup, dan merupakan gabungan dari arus Lombok sebesar 2,6, terus juga ada Ombai 4,9, dan Timor 7,5 Sverdrup. Nah, perpindahan panas di Arlindo ini sebesar 1,087 PW atau 1 PW itu setara dengan 10 pangkat 15 watt. Nah, untuk lebih jelasnya posisi dari Laut Sulawesi itu sendiri ada di bagian sini teman-teman. Sesuai dengan judulnya halaman depan Indonesia bagian utara. Jadi arus-arus atau gelombang dari Samudra Pasifik akan masuk pintu utamanya ke Indonesia melalui Laut Sulawesi ini. Jadi itu sekilas tentang cerita atau pengantar yang diberikan pada soal Olimpiade Sains Nasional 2019 eh, bidang kebumian ini. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pada bidang oceanografi tahun tersebut, di mana soalnya itu start untuk bidang oceanografi itu sendiri start di nomor 21 sampai dengan nomor 30. Oke, teman-teman. Eh, ini kelihatan nggak share screen-nya? Masih kelihatan kan? Takut tiba-tiba error gitu. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke nomor 21. Arus lintas Indonesia atau Arlindo mempunyai karakteristik A. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai salinitas lebih tinggi daripada salinitas air Samudra Hindia. B. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai suhu lebih tinggi daripada suhu air Samudra Hindia. C. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai suhu lebih rendah daripada suhu air Samudra Hindia. D. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai salinitas sama dengan salinitas air Samudra Hindia. Dan air laut Samudra Pasifik mempunyai suhu sama dengan suhu air Samudra Hindia. Jadi teman-teman bisa lihat ya sini hubungan Arlindo dengan karakteristik dari arus lintas Indonesia atau Arlindo terhadap salinitas dan suhunya jika dibandingkan antara air laut Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Itu kuncinya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu pengertian dari arus lintas Indonesia atau arus Arlindo? Jadi teman-teman, arus Arlindo ini sendiri merupakan eh, arus lintas Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan Indonesia Through Flow atau ITF, ITF. Ini arus ini merupakan aliran air laut yang signifikan yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui selat-selat yang menghubungkan kepulauan Indonesia. Dan arus lintas Indonesia ini merupakan salah satu komponen yang penting, teman-teman, dalam sirkulasi global dan memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim regional dan global serta dinamika laut
di wilayah tersebut. Nah, seperti yang kita tahu kan teman-teman bahwa posisi Indonesia ini merupakan posisi yang spesial karena letak di dua samudra dan juga benua dan tepat di posisi khatulistiwa. Dan untuk Arlindo ini sendiri merupakan suatu sistem di perairan Indonesia di mana terjadi lintasan arus, intinya itu membawa masa air dari lautan Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Nah, biasanya arus lintas Indonesia ini terjadi diperkuat karena ada angin muson tenggara yang umumnya lebih kuat daripada angin muson barat laut. Nah, di mana sih sumber air yang dibawa oleh Arlindo ini berasal? Ya tentu seperti yang udah kakak jelaskan tadi bahwa sumber airnya ini berasal dari Pasifik bagian utara dan juga Pasifik bagian selatan. Kemudian akan mengalir melalui Indonesia menuju samudera bagian eh, Hindia. Nah, keberadaan dari Arlindo ini sendiri akan juga berdampak pada kejadian El Nino dan La Nina. Jadi untuk nomor 21 ini mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba menebak apa jawabannya. Ada yang mau coba tebak nggak jawabannya apa? Oke, untuk jawabannya sendiri adalah B ya teman-teman. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada suhu air Samudra Hindia. Mungkin seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar grafik sebelah kanan ini, yang bagian bawah, itu jika teman-teman perhatikan ini sangat berkaitan dengan Great Ocean Conveyor Belt. Jadi kayak sabuk konveyor karena pengaruh dari densitas dan suhu dari arus samudra yang ada di seluruh dunia. Nah, arus lintas Indonesia ini memiliki efek pada suhu di wilayah Indonesia. Nah, karena air yang mengalir dari Pasifik, Samudra Pasifik ke Hindia ini ngebawa suhu yang lebih tinggi. Karena perairan di Pasifik itu cenderung lebih hangat. Namun, saat air ini ngelewatin Indonesia, suhunya ini bisa berubah karena berinteraksi dengan iklim lokal atau aliran daratan. Oleh karena itu, arus dari lintas Indonesia ini sendiri dapat mempengaruhi suhu permukaan laut di Samudra Hindia seiring dengan mengalirnya air hangat dari Pasifik ke Hindia. Nah, kemudian hubungannya dengan salinitas, eh, salinitas atau konsentrasi garam dalam air laut pada Samudra Pasifik ke Samudra Hindia ini akan bernilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Samudra Hindia. Nah, seiring berjalannya arus ini dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, karena adanya penguapan di Samudra Hindia ini menyebabkan konsentrasi garam meningkat karena air itu terus menguap selama melewati Indonesia dan meninggalkan garam di belakang selama alur dari eh, arusnya tersebut. Jadi salinitas di Samudra Hindia tersebut akan lebih tinggi daripada di Samudra Pasifik. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 21, jawabannya adalah B. Air Laut Samudra Pasifik mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada suhu air Samudra Hindia. Oke, kita lanjut ke nomor 22.
Dan untuk teman-teman yang ingin ada pertanyaan, boleh langsung aja ditanyakan ke kolom chat ya, teman-teman. Oke, untuk nomor 22. Alur keluar di perairan Indonesia yang paling besar lewati gerakan arus Arlindo adalah yang A, Selat Makassar, Selat Ombay, Selat Lombok, Selat Timor, dan Laut Banda. Laut Banda. Di sini teman-teman jika tidak masih asing dengan posisi di mana, di sini kita bisa lihat ada di nomor satu, ini adalah Makassar Strait atau Selat Makassar. Kemudian nomor dua, ini adalah Selat Lombok. Nomor tiga, Liva Matola Strait. Dan nomor empat ini adalah Strait Ombay, Selat Ombay. Kemudian yang kelima adalah Timor Passage. Nah, untuk nomor 22 ini secara tidak langsung tadi sudah disampaikan pada pengantar cerita di bagian awal tadi. Mungkin kita bisa balik. Nah, di sini tertulis jelas bahwa besarnya itu yang dimaksud ini adalah besar satuan skala grupnya ya, teman-teman ya. Satuan metrik laju alirannya. Di sini arus yang melintasi Selat Makassar ini sebesar 11,6 sphere drop dan Liva Matola 1,1 sehingga totalnya 12,7. Kemudian total perpindahan arus keluar mencapai 15,0 sphere drop dan jika diuraikan lagi itu arus Lombok 2,6 sphere drop, Ombay 4,9 dan Timor 7,5 sphere drop. Jadi dapat disimpulkan bahwa alur keluar di perairan Indonesia yang paling besar dilewati gerakan arus Erlindo adalah Selat Makassar, teman-teman. Sebesar 11,6 sphere drop. Jika dibandingkan dengan Ombay, Lombok, dan Timur itu lebih kecil. Sedangkan pada pengantarnya tadi untuk Laut Banda sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Jadi untuk nomor 22, tinggal kita lihat aja pada pengantar, sudah dijelaskan bahwa alur keluar yang paling besar atau nilai sphere dropnya ya teman-teman, satuan metrik laju aliran pada arus Arlindo ini yang paling besar itu ada di Selat Makassar, yakni sebesar 11,6 sphere drop. Oke, kita lanjut ke nomor 23, yakni tentang fenomena upwelling dan downwelling. Pertanyaannya, fenomena upwelling dan downwelling yang terjadi di perairan samudra biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan titik-titik. Mungkin teman-teman ada yang pengen nebak nggak? Apa jawabannya? Jika kita perhatikan secara keseluruhan, yang dibahas di sini adalah tentang salinitas, densitas, dan kecerahan. Terus juga ada suhu, ya, cuman sama kedalaman antara massa air di permukaan samudra dengan salinitas massa air di dasar samudra. Mungkin ada teman-teman yang ingin tebak nggak jawabannya apa di kolom chat. Oke, sambil menunggu, mungkin kakak akan menjelaskan apa sih itu. Mungkin teman-teman masih asing tentang fenomena upwelling dan downwelling ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya semuanya. Ini kakak ambil dari buku Essential eh, Oceanography karya Alan. Di sini dijelaskan bahwa apa sih penyebab utama dari upwelling dan downwelling ini. Nah, sebelumnya itu upwelling ini merupakan suatu pergerakan ke atas dengan ciri khas.
yakni ada pergerakan oleh eh, air yang dingin, dalam, dan kaya akan nutrien ke arah permukaan. Dan downwelling ini merupakan arah pergerakan ke bawah dari surface water atau dari air permukaan menuju ke daerah yang lebih dalam pada suatu samudera. Nah, penyebabnya ini adalah diverging surface water dan converging surface water. Di mana diverging surface water ini identik dengan equatorial upwelling. Current diverging surface ini terjadi karena when surface water move away from an area on the ocean surface, such as along the equator, makanya disebutkan dengan equatorial upwelling ya teman-teman. Ini terjadi karena air di permukaan itu bergerak dari arah area uh, permukaan dari samudera itu sendiri. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di atas. Di sini terlihat jelas bahwa ada pergerakan air gitu dari suatu badan cekungan air itu sendiri gitu. Jadi sehingga akan ada pergerakan diverging, gerakan menjauh. Karena ada gerakan ini bisa menyebabkan adanya peristiwa upwelling dan downwelling tersebut. Nah, untuk tipe yang kedua adalah converging surface water, yakni terjadi ketika surface water, air permukaan, bergerak ke arah yang sama pada satu titik, seperti yang bisa kita lihat pada gambar 17 ini. Jadi, arus permukaan itu menuju titik yang sama, sehingga mau nggak mau akan terbentuk dome of water yang kemudian akan turun ke bawah downwelling karena tidak ada lagi arah yang mau mereka tuju karena mereka pada satu titik yang sama sehingga mau nggak mau mereka mencari jalan yang lain dan air tersebut akan turun ke bawah sehingga akan terjadi downwelling. Nah, selain equatorial upwelling tadi juga ada coastal upwelling dan coastal downwelling. Water rises from below to replace the water moving away from shore in a process called coastal upwelling. Jadi air tersebut akan naik dari bawah untuk menggantikan air yang berada di atasnya dari arah pantai, dari arah shore. Sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa coastal upwelling. Seperti yang bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri, itu karena ada angin yang bergerak dari arah shore dan juga akan terpengaruhi karena ada Ekman flow dari arah shore. Kemudian mau nggak mau, air yang berada di bawah ini akan menggantikan air yang berada di atasnya. Begitu juga hal atau kerja yang sama pada coastal dan welling tersebut. Jadi coastal dan welling ini kebalikannya. Jadi jika ada angin atau arus yang bergerak dari arah lepas pantai atau offshore, sehingga angin tersebut akan bergesekan dengan arus permukaan ke arah pantai. Angin akan bergerak ke arah atas sebetulnya, cuman karena ada efek Ekman flow pada surface water, maka air tersebut akan bergerak ke arah pantai sehingga mau nggak mau air tersebut akan mengalami downwelling. Nah, upwelling dan downwelling ini merupakan upwelling dan downwelling ini penyebabnya itu selain pada karena angin dari pantai dan juga daerah ekuatorial seperti diverging dan converging ini juga disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, karena adanya offshore wind. Kemudian yang kedua karena adanya sea floor obstruction kayak gangguan pada daerah bawah permukaan air. Seperti yang contohkan sini ada karena ada table mount. Jadi secara nggak langsung air akan mengikuti bentuk dari table mount ini sehingga akan terjadinya proses upwelling. Kemudian pada daerah dengan cekungan yang cukup tajam di daerah pesisir. Ini pada daerah sini karena tidak ada suplai arus yang mengalir,
Jadinya pada daerah yang cekungan tajam ini akan terjadi proses upwelling, teman-teman. Oke, kita kembali ke soal. Jadi fenomena upwelling dan welling ini terjadi di perairan samudera biasanya sangat dipengaruhi oleh adanya perbedaan B. Suhu, salinitas, dan densitas antara massa air di permukaan samudera dengan salinitas massa air di dasar samudera. Jadi peranan suhu, salinitas, dan juga densitas ini eh, eh, sangat berpengaruh pada proses terjadinya upwelling dan downwelling. Tunggu sebentar. Nah, untuk upwelling ini terjadi ketika kondisinya itu airnya itu tersebut dingin, kayak nutrien dari lapisan dalam kemudian naik ke permukaan laut. Nah, fenomena ini terjadi yang udah kakak jelaskan tadi karena adanya daerah pesisir yang mendekati garis pantai atau di lepas pantai, di mana faktor-faktornya tadi seperti yang udah dijelaskan, ada angin, kemudian juga topografi dasar laut, dan lain sebagainya. Nah, penyebab utama dari upwelling dan downwelling ini selain angin juga sesuai dengan pilihannya tadi suhu dan salinitas. Karena ada perbedaan suhu dan salinitas antara lapisan permukaan dan lapisan dalam juga dapat menyebabkan proses downwelling dan upwelling ini. Ketika air permukaan menjadi lebih dingin atau kayak lebih asin, air tersebut akan cenderung untuk lebih padat sehingga mau nggak mau air tersebut akan tenggelam ke dalam lapisan yang lebih dalam. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk nomor 23. Oke, ada pertanyaan dari Tata. Kak, sorry boleh jelasin lagi tentang Ekman Flow, Kak. Jadi, oke, untuk Ekman Flow ya. Nah, ini Ekman Flow pada upwelling dan Ekman Flow pada surface water, pada downwelling. Nah, jadi Ekman Flow ini merupakan suatu kecenderungan eh, air untuk membelokkan arahnya gitu, 90 derajat terhadap pergerakan angin. Jadi seperti yang bisa dilihat teman-teman lihat ya pada gambar sebelah kiri, di sini angin bergerak bertiup ke arah kita, ke arah selatan. Nah, karena Ekman Flow ini merupakan pergesekan antara setiap lapisan itu kan berbeda-beda teman-teman. Jadi antara angin sama air permukaan akan saling bergesekan. Nah, air permukaan dengan air yang di bawahnya itu akan bergesekan juga, tapi akan menghasilkan arah yang berbeda gitu teman-teman. Jadi seperti anginnya menuju ke arah selatan, bergesekanlah dengan air di permukaannya ini. Nah, karena bergesekan akan bergesekan terus ke bagian bawah, ke arus bagian dalam. Jadi sehingga angin atau pergerakan arus permukaan dari atas ke bawah itu terbelokkan gitu teman-teman. Terbelokkan 90 derajat dari pergerakan angin itu sendiri. Dan pergerakannya itu searah jarum jam ya, jika dilihat berlawanan arah. Ke arah kalau sini berarti karena anginnya ke arah sini, berarti kemungkinan dibelokkannya si arusnya ini akan 90 derajat ke arah kanan. Begitu juga dengan downwelling, jika anginnya ini bertiup dari selatan ke arah utara menjauhi kita, otomatis arus yang ada di permukaan ini akan mengarah bukan searah angin, akan tetapi akan terbelokkan 90 derajat ke arah kanan dari angin itu sendiri. Seperti itu teman. Jadi Ekman Flow itu kayak kecenderungan atau kecenderungan dari air permukaan untuk membelokkan
arahnya tidak sesuai dengan pergerakan angin. Seperti itu. Itu karena terjadi karena akibat viskositas atau daya gesek antar lapisan-lapisan yang ada pada suatu cekungan air. Seperti itu. Jadi secara logikanya kan otomatis jika ada air yang berhembus ke arah atas, otomatis seperti ini ke arah atas, otomatis air di bawahnya ini kan akan mengalir sesuai dengan arah angin. Nah, karena adanya Ekman flow ini, karena mediumnya itu berupa cairan, maka karena saling bergesekan, viskositasnya akan berbeda, maka pergerakan airnya tersebut akan dibelokkan. Nah, pembelokan ini disebut dengan Ekman flow. Semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Oke, kita kembali ke soal selanjutnya, soal nomor 24. Soal nomor 24, berdasarkan data kondisi perairan Indonesia, maka pernyataan yang paling benar yang menyangkut dimensi perairan dan kecepatan arus Arlindo adalah, nah ini kita hubungkan dengan luas penampangnya ya teman-teman. Di sini dikatakan ada sempit, kemudian dalam, kemudian kita hubungkan dengan kecepatannya. Semakin sempit dan dalam perairan laut, dalam perairan laut, kecepatan arus Arlindo semakin besar. Kemudian sini ada lebar dan dalam, lebar dan dangkal, sempit dan dangkal, sempit dan dangkal. Jadi kita ini tugas kita mencari tahu apa sih hubungannya luas penampang kayak sempit dan dalam atau lebar dan dangkal dengan pengaruhnya terhadap laju kecepatan arus gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa hubungkan ke materi fisika teman-teman. Jika teman-teman ingat ada hukum Bernoulli, tunggu sebentar. Hukum Bernoulli ya tadi teman. Kita hubungkan ke hukum Bernoulli di mana hukum Bernoulli ini bunyinya peningkatan kecepatan fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau penurunan energi potensial fluida. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan nih bahwa pada umumnya aliran air itu cenderung akan lebih cepat pada daerah eh, yang sempit dan dalam dibandingkan dengan daerah sempit dan dangkal. Kenapa itu bisa terjadi? Ini sekalian menjawab pertanyaan tadi ya teman-teman. Jadi akan cenderung lebih cepat pada daerah yang sempit dan dalam kalau kita bandingkan dengan sempit dan dangkal. Ini terkait dengan prinsip dari yang kakak sebutkan tadi, prinsip Bernoulli dalam ilmu fluida yang mengatakan bahwa ketika semakin cepat fluida itu bergerak, maka tekanan fluida itu akan cenderung menurun secara bersamaan. Nah, ketika aliran air tersebut melewati celah yang ada di Selat Makassar, yang mana kita bahas di sini adalah Arlindo atau arus lintas Indonesia yang sempit dan dalam, kayak sebuah sungai gitu yang melewati lembah, maka aliran tersebut kayak terpaksa melewati area yang lebih kecil, sehingga kecepatan air itu meningkat. Nah, karena supaya massa ini tetap konstan, eh, harus ada gaya yang menyeimbangkannya. Peningkatan kecepatan di daerah yang lebih sempit dan dalam, berarti tekanan fluida ini akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang lebih luas dan dangkal. Nah, sebaliknya kalau misalkan untuk daerah yang sempit dan dangkal, meskipun luas penampangnya kecil nih, tapi ruang alirannya itu cenderung lebih terbuka teman-teman, karena dangkal tadi berbeda dengan dalam. Kemudian ini bisa mengakibatkan kecepatan aliran itu jadinya lebih lambat karena air itu punya lebih banyak ruang untuk mengalir. Karena itu tekanan fluida di daerah ini cenderung lebih tinggi. Nah, sebetulnya selain prinsip Bernoulli tadi, juga ada prinsip kontinuitas. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya pada pelajaran fisika di SMA-nya, teman-teman. Kalau prinsip kontinuitas ini prinsipnya menyatakan bahwa jumlah volume fluida yang masuk ke dalam suatu daerah harus sama dengan jumlah volume fluida yang keluar dari daerah tersebut.
asalkan nggak ada yang bocor gitu teman-teman. Nah, dalam konteks ini arus lintas Indonesia ini atau Arlindo, ketika area penampang melintang itu menyempit, maka aliran air tersebut akan semakin meningkat atau semakin kencang seperti itu. Sehingga untuk menjaga jumlah volume air yang masuk dan keluar itu tetap Nah, jadi untuk nomor 24 itu sendiri, jadi jawabannya ya A, teman-teman. Semakin sempit dan dalam perairan laut, kecepatan arus Arlindo akan semakin besar. Untuk persamaan kontinuitas tadi, jika teman-teman lupa, seperti ini. V1 kali A1 akan sama dengan V2 kali A2. Di mana V ini kecepatannya, satuannya masih meter per second, dan A ini luas penampangnya. Satuannya meter kuadrat. Jadi semakin sempit dan dalam suatu perairan, maka kecepatan arus dari Arlindo ini akan semakin besar. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut pada nomor 25. Gerakan naik turunnya paras laut dapat dinamakan pasang surut atau gelombang laut. Akan tetapi yang dibicarakan apabila yang dibicarakan gelombang, maka definisinya adalah mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba menebak gitu untuk nomor 25 ini. Oke, untuk sebelum menjawab, mungkin akan ajarkan sedikit tentang apa sih itu gelombang sama bedanya sama pasang surut itu apa sih? Karena kebanyakan kita sering dengar bahwa pasang surut itu juga gelombang dan gelombang yang seperti biasa kita dengar juga itu termasuk gelombang. Jadi apa bedanya? Jadi sesuai dengan eh, pengertiannya, jadi gelombang ini merupakan all waves begin as disturbances and ocean waves form as the result of disturbing force. Jadi setiap gelombang dari samudra itu, gelombang laut, itu terbentuk atau dihasilkan dari adanya gaya disturbing force. Sehingga contoh kecilnya kayak kita melemparkan batu ke dalam kolam, itu akan menghasilkan ria. Nah, ria itu juga bisa kita sebutkan sama gelombang, gelombang juga. Nah, namun yang membedakan gelombang antara ria atau gelombang laut, terus juga ada gelombang pasang surut, itu adalah wave period sama average amount of wave energy per year. Jadi periode gelombang itu sendiri sama seberapa banyak sih gelombang itu terjadi setiap tahunnya seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di sini
Penyebab Salah satu lagi, penyebab dari gelombang itu apa? Di sini ada angin, earthquake, volcanoes and landslides, sama moon and sun. Nah, jika kita kembali ke soal, di sini yang diminta adalah gerakan naik turun paras laut dapat dinamakan pasang surut atau gelombang laut. Akan tetapi apabila yang dibicarakan gelombang, maka definisinya adalah, jadi yang diminta di sini adalah gerakan naik turun yang disebut dengan gelombang, teman-teman. Jadi gelombang yang dimaksud di sini adalah gelombang tipe wind generated waves. Wind generated wave di mana gelombang ini dihasilkan oleh adanya produksi angin sehingga akan membangkitkan energi atau menghasilkan energi dan menimbulkan atau menghasilkan gelombang itu sendiri. Berbeda dengan tsunami. Kalau tsunami ini terjadi karena adanya berbagai macam faktor seperti earthquakes, volcanoes, and landslides. Dan ocean tides inilah yang disebut dengan pasang surut, terjadi 2 kali sehari dan ditandai dengan 2 puncak tertinggi dan terendahnya seperti itu, teman-teman. Jadi yang membedakannya itu adalah eh, ada periodenya. Kalau gelombang yang dihasilkan oleh angin, gelombang yang kita bicarakan ini di soal, itu idealnya dari 0 sampai 5 menit. Sedangkan untuk tsunami itu 5 menit sampai 12 jam. Dan untuk wave, untuk ocean tides atau pasang surut itu adalah dari 12 jam hingga 24 jam lebih, sebenarnya teman-teman. Jadi gerakan naik turun itu ada banyak jenisnya. Ada bisa eh, wave, ada tsunami, dan ada juga ocean tides atau pasang surut. Yang membedakannya adalah wave period, periode dari gelombang, banyaknya kejadian gelombang naik turun itu setiap tahunnya, dan juga pembangkit gelombang itu sendiri siapa, seperti itu. Jadi jangan terjebak teman-teman jika mendengar naik turunnya masa air laut itu bukan berarti selamanya itu gelombang, bukan berarti selamanya itu pasang surut. Bisa juga tsunami dan 2 lainnya seperti itu, teman. Jadi untuk nomor 25 ini jawabannya gelombang yang dimaksud adalah gerakan naik turunnya paras air laut disebabkan oleh D, faktor angin. Untuk sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jika ada, boleh teman-teman tanyakan pada kolom chat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 26. Pertanyaannya adalah, gelombang menuju ke pantai akan mengalami proses pendangkalan gelombang. Karena dasar laut ke arah pantai semakin dangkal, sehingga orbital air laut akan bergesekan dengan dasar perairan. Gelombang dikatakan gelombang perairan laut transisi apabila apakah perbandingan kedalaman perairan dan panjang gelombangnya 0,5, 0,05, 0,7, 1,5, atau 0,25. 0,25.
Nah, di sini untuk gelombang ini terbagi tiga ya teman-teman. Ada deep water wave, gelombang laut dalam, kemudian ada gelombang laut transisi, dan gelombang shallow water wave atau gelombang laut dangkal. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah yang B, transitional wave, laut gelombang transisi. Nah, untuk perbandingan dari yang ditanyakan perbandingan antara kedalaman perairan D dibanding dengan panjang gelombangnya L. Untuk laut transisi itu berapa? Jadi untuk laut transisi, intermediate between deep water and shallow water waves, water depth is greater than 1/20 dari panjang gelombang, tapi kurang dari setengah panjang gelombang. Jadi untuk transisi ini harus berada di range angka 0,05, harus lebih dari 0,05, tapi kurang dari 0,5. Jadi untuk pilihan yang sesuai, jawabannya itu adalah yang C ya teman-teman. Yang E. Perbandingan antara kedalaman perairan dan panjang gelombang nilainya 0,25. Dia harus lebih dari 0,05 dan harus kurang dari 0,5. Karena untuk 0,5 sendiri itu sudah termasuk dalam uh, deep water wave. Dan tepat 0,05 itu sudah termasuk shallow water wave. Jadi dia tuh untuk transisi harus berada di angka tersebut. Nggak boleh sama dengan 0,05, nggak boleh sama dengan 0,5. Tapi harus lebih dari 0,05 dan kurang dari 0,5. Di mana untuk jawaban kali ini adalah E. Perbandingan antara kedalaman perairan dan panjang gelombang nilainya 0,25. Jadi untuk soal tipe kayak ini untuk perairan gelombang perairan laut dalam, transisi, dan dangkal itu cuman perhatikan aja nilai D per L-nya. Kalau misalkan di antara 0,5 dan 0,05 berarti itu laut transisi. Itu untuk nomor 26 ya teman-teman. Untuk tipe soal nomor 26 ini kayak hafalan aja sih sama pemahaman. Apa itu yang mana kedalaman perairan, yang mana panjang gelombang. Nah, kalau sesuai di sini, panjang gelombang itu satu puncak dan ketemu puncak lainnya itu panjang gelombang. Sedangkan dalam gelombang itu ditarik dari permukaan sampai ke bagian bawahnya. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Gelombang dari laut dalam menuju ke pantai akan mengalami pecah gelombang. Apabila gelombang pecah di depan pantai berpasir yang punya kelandaian pantai relatif kecil atau landai, maka akan terjadi riak gelombang yang membawa sedimen pasir ke pantai dan dinamakan. Jadi kata kuncinya di sini adalah em, apabila gelombang pecah di depan pantai berpasir yang mempunyai kelandaian pantai relatif kecil atau landai, maka akan terjadi riak gelombang yang membawa sedimen pasir ke arah pantai. Jadi dari laut ke arah pantai. Nah, itu disebut apa gitu teman-teman? Mungkin ada yang bisa nebak nggak jawabannya apa?
Nah, jadi untuk pertanyaan nomor nomor 20 tadi 27 itu adalah C ya, teman-teman. Swash. Nah, apa sih itu swash dan apa bedanya dengan back swash? Biasanya itu saling beriringan gitu. Jadi as each wave breaks, water rushes up the beach fast toward the berm. Some of the swash soaks into the beach and eventually returns to the ocean. Jadi swash ini adalah pergerakan dari air laut itu ngebawa sedimen menuju ke arah pantai, ke arah berm, ke arah hamparan pantai gitu yang kita pijak. Nah, beberapa dari swash ini itu tuh akan terserap gitu di tanah kayak di gambar ini. Kayak ada bekas air gitu kan. Nah, swash ini dari laut menuju ke arah pantai itu sebagian akan terserap. Nah, saat swash ini akan mengarah ke arah pantai, itu ngebawa sedimen-sedimen kecil. Jadi disebut dengan swash. Nah, beberapa dari swash ini akan eh, terserap gitu ke pasir-pasir yang ada di pantai ini. Nah, karena adanya gaya gravitasi, maka mau nggak mau karena tadi kelandaian pantainya itu relatif kecil, otomatis karena ada gravitasi terbawa lagi nih airnya yang nggak terserap ini ke arah pantai balik. Jadi kalau swash ini adalah pergerakan ke arah pantai dan backswash ini pergerakan menuju ke arah pantai. Seperti itu. Sambil membawa dengan sedimen-sedimen laut seperti pasir atau hewan-hewan cangkang kecil lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Ini dia pergerakan gelombangnya ini akan membawa pasir gitu ke arah bermnya, ke arah pantainya, hamparan pantai. Dia otomatis pasir-pasir itu akan menumpuk nih di sini. Nah, sebagiannya itu akan menumpuk atau akan kembali sedikit gitu ke arah pantai. Ke arah ya, ke arah laut lepas sana. Nah, ini mungkin gambar lebih jelasnya. Ini adalah swash yang ini. Nah, ini dan arah kembali ke arah laut lepasnya itu disebut backswash. Jadi pergerakannya itu mengikuti current-nya. Seperti itu, teman. Jadi untuk soal nomor 27 ini jawabannya adalah C, swash. Kata kuncinya ini membawa sedimen pasir ke arah pantai. Jika membawa sedimen, bawa kembali sedimen pasir ke arah laut lepas, berarti jawabannya itu backswash. Dia dengan longshore, backshore, sama offshore. Offshore, backshore ini merupakan bagian dari morfologi pantai ya teman-teman. Sedangkan longshore merupakan salah satu sebutan untuk current atau arus yang ada di oceanografi. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Gelombang laut mempunyai tinggi gelombang atau H, simbol H, periode gelombang T, panjang gelombang L, kecepatan gelombang C, kedalaman gelombang atau jarak antara permukaan air laut dengan dasar perairan D, dan angka gelombang, ini K sebesar 2pi per L per panjang gelombang. Maka gelombang dikatakan gelombang laut dalam apabila titik. Nah, tipe soal nomor 28 ini merupakan tipe hafalan gitu ya teman-teman. Jika teman-teman nggak hafal atau nggak paham dengan konsep dari gelombang laut dalam ini, mungkin teman-teman akan kesusahan gitu untuk memahami apa sih maksud dari soal ini. Karena jika dilihat dari pilihan ABCD-nya ini agak sedikit membingungkan gitu. Ada angka 1,56 itu kan kayak datang dari mana dan variabel yang diambil itu nilai periodenya, sedangkan untuk periode di pertanyaan ini nggak dijelaskan gitu. Jadi perlunya teman-teman untuk menguasai gitu semua materi yang ada di oceanografi. Karena kita nggak bakal tahu untuk teman-teman yang mungkin akan bertanding di nasional PSN nanti, kita nggak tahu materi yang akan kita pelajari seperti apa. Jadi mau nggak mau kita
harus berpacu sama teman-teman yang lainnya banyak-banyak materi. Karena kita nggak tahu rezeki kita tuh bakal materi yang kita baca itu bakal keluar atau enggak. Jadi kayak hoki-hokian aja lagi. Soalnya kan untuk udah sampai tingkat nasional semuanya itu udah pada keren-keren gitu. Udah bisa memahami materi-materi kimia secara keseluruhan. Tinggal bisa dibilang ada faktor hoki sih yang menentukan apakah materi yang kita baca itu udah seluas yang kita bayangkan atau belum gitu. Nah, untuk nomor 28 ini ada yang pengen nebak nggak gitu? Jawabannya apa? Oke, ada yang nebak A nih dari Natasha. Ada jawaban lain mungkin? Nah, oke. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau rumus-rumus yang ada di oceanografi itu bisa dibilang hanya itu aja seputar tinggi gelombang, periode gelombang, dan kawan-kawannya. Sebenarnya salah satunya mungkin yang kita nggak asing itu kayak rumus kecepatan. C ini kecepatannya teman-teman, kecepatan merebak gelombang sama dengan L per T. L sini panjang gelombang, T-nya ini periode gelombang. Nah, karena yang ditanyakan soal ini adalah gelombang laut dalam, dengan nilai D per L yang tadi itu adalah harus lebih besar daripada 0,5 atau ya 0,5, maka nah untuk perairan dalam, nah perairan dalam ini variabel-variabel yang berpengaruh pada perairan dalam ini seperti periode gelombang dan panjang gelombang yang berperan pada perairan dalam. Berbeda dengan perairan dangkal di mana yang variabel-variabel yang berperan itu sudah termasuk sama kedalaman gelombang seperti itu teman-teman. Jadi untuk perayaan dalam ini, jika diturunkan rumus dari C sama dengan L per T ini akan didapatkan rumus airnya itu untuk mencari nilai panjang gelombangnya. Itu juga memainkan variabel gravitasi dan periode gelombang, tapi dikuadratkan. Kemudian 2pi. Nah, untuk gravitasinya kita pakai 9,81 dikali dengan T kuadrat sama dengan 2pi. Pi-nya kita pakai 3,14. Nah, nanti akan hasil akhirnya akan dapat kita nanti 1,56 dikali T kuadrat gitu teman-teman. Nah, mungkin eh, teman-teman bertanya kenapa dari mana datangnya gravitasi 2pi ini? Karena pada gelombang laut dalam ini yang berpengaruh itu adalah variabel-variabel dari eh,
periode gelombang, dan panjang gelombang. Karena gerak orbital mereka itu masih belum terganggu dengan kedalaman dari suatu perairan, berbeda dengan perairan dangkal, di mana gerakan orbitalnya itu sudah terpengaruhi dengan eh, topografi atau lantai dari pantai atau badan air itu sendiri. Jadi untuk perairan dalam ini, untuk mencari panjang gelombang atau L-nya itu dibutuhkan variabel gravitasi dikali dengan periode gelombang kuadrat per 2pi. Gravitasinya kita pakai 9,81 dan pi-nya kita pakai 3,14 sehingga nanti hasilnya adalah 1,56 T kuadrat. Jadi panjang gelombang itu berbanding lurus dengan 1,56 kuadrat nilai dari panjang gelombang. Jika kita perhatikan pada pilihan, nggak ada 100% mirip ya sama ini. Kayak A misal, nilai panjang gelombang ini berbanding lurus dengan 1,56 nilai periode gelombang. Sedangkan yang minta itu berbanding lurus dengan 1,56 nilai dari kuadrat periode gelombang. Nah, yang B, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode gelombang. Bisa dibilang benar, cuman kurangnya kurang 1,56 sama kuadratnya gitu. Nah, untuk C, nilai panjang gelombang berbanding lurus dengan 1,56 kuadrat nilai dari panjang gelombang. Ini kan agak aneh mungkin ya, teman-teman. 1,56 kuadrat nilai panjang gelombang. Sedangkan yang diminta itu nilai panjang gelombangnya. Atau mungkin entah pihak penelitinya typo atau apa. Seharusnya mungkin ini agak mendekati nilai C ini. Asal panjang gelombangnya diganti sama eh, periode kuadrat nilai periode gelombang. Seperti itu teman-teman. Untuk D, nilai panjang gelombang berbanding terbalik dengan periode gelombang sudah jelas salah. Dan E, nilai panjang gelombang berbanding lurus dengan 1,56 kecepatan gelombang juga salah karena tidak ada variabel kecepatan gelombang. Jadi yang mungkin yang paling mendekati ini C, nilai panjang gelombang berbanding lurus dengan 1,56 kuadrat nilai panjang gelombang. Nah, itu untuk nomor 28. Kita lanjut ke nomor 29. Wave of seawater which move directly away from shore non-perpendicularly cut the beach and break the wave is called. Jadi gelombang dari gelombang air laut itu bergerak menjauh, menggerak lurus ke arah shore, ke arah pantai, ke arah pesisir, tapi tidak tegak lurus, non-perpendicularly cut the beach, tidak tegak lurus menghantam pantai, ke arah pantai, dan memecah gelombang. Nah, itu disebut apa? Kata kuncinya mungkin ada di non-perpendicularly ini ya, teman. Tidak tegak lurus. Jadi jawabannya untuk nomor 29 ini adalah longsor current B. Nah, jika yang dimintanya adalah perpendicular atau eh, tegak lurus, maka mungkin jawabannya adalah C, straight current. Nah, ini seperti ini teman. Ini adalah longsor current. Ini kayak sudut pandang dari agak samping sebenarnya agak mengarah, tidak tegak lurus terhadap shore-nya. Nah, itu merupakan longsor current. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanti nanya atau jumpa soal tentang longsor drift. Jadi longsor drift itu atau disebut dengan longsor transport ini merupakan sedimennya. Sedimen yang dibawa oleh longsor current, pergerakan sedimen yang zigzag karena adanya pergerakan longsor current. Bisa disebut dengan longsor drift. Nah, kemudian
Kita lanjut ke nomor terakhir pada pilihan ganda OSN 2019 bagian oceanografi. Gelombang laut dengan tinggi gelombang H, panjang gelombang L, massa jenis air laut rho, dan gaya gravitasi, maka nah yang ditanyakan ini adalah kalau kita lihat pilihannya rata-rata ini semuanya membahas tentang energi gelombang. B juga, C, D, dan E juga energi gelombang. Tapi yang membedakannya ini kayak berbanding lurus atau tidak atau berbanding terbalik dengan tinggi gelombang dan massa jenis air laut. Kemudian juga ada panjang gelombang, massa, besar kuadrat panjang gelombang, massa jenis, dan lain sebagainya. Mungkin nomor 30 ini teman-teman ada yang ingin menebak. Oke, untuk nomor 30 ini, yang ditanyakan itu kan energi gelombang. Apa sih itu energi gelombang? Jadi kalau misalkan teman-teman memperhatikan nih, ada kita letakkan gabus, kita letakkan di ember, atau kita kasih mengapung di laut gitu. Nah, pas gelombang melintas, ada gelombang nih, kita tuh ngelihat gabus itu kan bergerak naik turun, dan juga bergerak maju mundur gitu. Nah, gerakan gabus ini itu sebetulnya memperlihatkan bahwa eh, ada gerakan melingkar di sana, karena ada gerakan naik turun dan juga maju mundur. Jadi seakan-akan gabus ini bergerak melingkar gitu di atas permukaan air. Nah, eh, karena keadaan ini, gabus ini menunjukkan bahwa gelombang itu sebetulnya merupakan rambatan energi, teman-teman, dan menyimpan momentum melalui permukaan air. Tapi air laut itu sendiri tidak bergerak atau berpindah mengikuti rambatan gelombang. Jadi secara nggak langsung bahwa gelombang laut itu, eh, ya gelombang laut itu menyimpan energi dan momentum di permukaannya. Nah, ketika gelombang merambat, otomatis kan permukaan air laut itu kan jadi naik. Nah, itu mengindikasikan bahwa air itu kasih energi potensial kepada gelombang, sehingga akan ada eh, energi lah untuk gelombang untuk merambat sehingga permukaan air laut itu jadi akan naik. Nah, pada saat yang sama, gerakan air laut ini, gerakan melingkar tadi, itu memberikan energi kinetik pada air. Nah, dengan demikian energi gelombang yang ditanyakan pada soal ini merupakan energi total gabungan dari energi potensial dan energi kinetik, teman-teman. Jadi untuk energi gelombang sendiri itu merupakan total dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, jika diturunkan, nanti endingnya kita akan mendapatkan persamaan 1/8 rho dikali G dikali H kuadrat. Di mana rho ini merupakan massa jenis air, G ini gravitasi, dan H kuadrat ini merupakan tinggi gelombang kuadrat. Jadi untuk nomor 30 ini jawabannya adalah yang bagian E. Energi gelombang berbanding lurus dengan besarnya kuadrat tinggi gelombang dan besarnya panjang gelombang serta massa jenis air laut. Nah, nanti mungkin teman-teman bertanya, mana sih panjang gelombangnya? Sebetulnya kalau misalkan rumus ini diturunkan, akan ketemu nih panjang gelombang atau L-nya. Mungkin, tapi karena mungkin agak terlalu panjang dan takutnya teman-teman pusing, mungkin saya akan menunjukkan gitu gimana turunan persamaan dari energi gelombang ini dari yang awalnya energi potensial tambah energi kinetik akan menghasilkan 1/8 eh, massa jenis dikali gravitasi dikali dengan kuadrat dari tinggi gelombang.
Nah, mungkin turunannya akan seperti ini ya, teman-teman. Dari energi gelombang yang merupakan eh, total dari energi potensial dan energi kinetik, bisa teman-teman lihat di sini cukup lumayan panjang penjabaran dari rumusnya. Nah, untuk tadi yang eh, di pilihannya kan ada diminta tentang panjang gelombangnya. Nih, energi gelombang berbanding lurus dengan besarnya kuadrat tinggi gelombang dan besarnya panjang gelombang serta massa jenis air laut. Nah, panjang gelombangnya ini sebetulnya ada nih, teman-teman. Jadi 1/8 dikali massa rho GH kuadrat dikali L panjang gelombangnya. Tapi kalau misalkan diminta untuk satu satuan panjang gelombang, yang diminta itu satu satuan dari panjang gelombangnya ini, maka nanti energi gelombangnya ini akan dibandingkan atau dibagi dengan satuan panjang gelombang sehingga akan didapatkan 1/8 rho GH kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk nomor 30 ini jawabannya itu E. Energi gelombang berbanding lurus dengan besarnya kuadrat tinggi gelombang dan besarnya panjang gelombang serta massa jenis air laut. Oke, mungkin untuk pilihan ganda pada bagian oceanografi OSN 2019 cuma sampai nomor 30. Kita lanjutkan ke bagian esai pada OSN 2019. Untuk esainya ada nomor 5 dan juga nomor 6, teman-teman. Nah, nomor 5, angin merupakan massa udara yang bergerak, mempunyai arah datang dan kecepatan yang dinyatakan dalam satuan knot. Angin yang berhembus di laut akan bergesekan dengan permukaan laut dan menimbulkan gelombang laut. Besar kecilnya angin laut sangat berhubungan dengan kondisi gelombang di kondisi gelombang. Dikembangkan pertama kali oleh Admiral Sir Francis Beaufort 1808, penemu skala angin Beaufort. Beaufort memperkenalkan metode peramalan gelombang pertama kali, kemudian mendeskripsikan kondisi angin dan gelombang yang ditimbulkan. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan di pantai menggunakan hand anemometer, alat untuk mengukur kecepatan angin laut dan arahnya, diperoleh hasil kecepatan angin 10 knot dan arah angin N 25 derajat east, north 5 derajat east. Nah, ditanya berapa kecepatan angin dalam 1 meter per detik. Jadi untuk nomor yang bagian A, nomor 5 ini cukup simpel ya teman-teman. Dan ditanya itu berapa kecepatan angin dalam satuan meter per detik. Diketahui soal itu ada 10 knot. Jadi diminta satuan meter per detik. Jadi 1 knot itu sama dengan 0,514 meter per sekon. Atau untuk kilometer per jamnya itu sebesar 1,852. Jadi teman-teman harus paham nih, 1 knot itu berapa meter per sekon sih. Jadi 0,514. Nanti untuk A jawabannya 10 knot kali 0,514. Jawabannya 5,14 meter per sekon. Itu untuk bagian A. Nah, bagian B yang ditanya
gambarkan arah kecepatan angin pada koordinat yang disediakan. Nah, ini untuk bagian B, kita disuruh menggambar arah kecepatan angin pada koordinat yang disediakan. Untuk soal tipe ini, kalau ditanyakan arah, kita tentu harus membuat arah mata anginnya atau arah eh, kemana angin itu bertiup gitu. Di sini north, di sini south, east, west. Nah, karena arah anginnya ini hanya awalnya diketahui soal berupa koordinat, ini N 25 derajat east. Kemudian diminta kita ini menggambar arah kecepatan angin. Jadi karena diminta north 25 east, maka kemudian gambarnya akan seperti ini. Jadi ini 25 derajat harusnya. Jika teman-teman ada eh, busur derajat, mungkin akan lebih baik ya teman-teman. Jadi gambarnya itu karena north east, jadi kita buat sudutnya itu north ke arah east sebesar 25 derajat. Nah, jadi kemungkinan gambar arah kecepatan angin pada koordinat yang disediakan akan terbentuk seperti ini. Akan lebih baik jika teman-teman kalau menghadapi soal seperti ini pakai penggaris dan gunakan musuh derajat. Karena diminta north ke east, maka otomatis kita buat sudutnya ini N 25 derajat east. Berbeda kalau diminta north 25 derajat west. Kalau north 25 derajat west, maka gambarnya akan kayak gini. Dan ini 25 gitu. Tergantung yang diminta soal seperti apa. Nah, ini north 25 derajat east yang diminta, maka kita buatnya seperti gambar pertama tadi. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk yang B. Kemudian untuk yang C, deskripsikan karakteristik angin menurut Beaufort. Nah, untuk tipe soal seperti ini, mau nggak mau kita harus bisa hafal skala Beaufort itu beserta kecepatannya. Dalam satuan knot boleh, dalam satuan meter per second boleh, kilometer per jam juga boleh. Sama karakteristiknya itu seperti apa. Nah, mau nggak mau ya memang harus kita hafal gitu. Dan kalau untuk kakak sendiri sih, untuk skala Beaufort ini biasanya kakak sering hafal yang skala yang sering kita dengar aja gitu. Biasanya yang em, kakak hafal itu skala 1 sampai 5. Karena lebih sering muncul gitu di soal-soal kebumian. Tunggu sebentar, kakak juga ada gambarnya, tabelnya. Nah, ini skala Beaufort dan kadang deskripsinya itu bisa dalam bentuk eh, deskripsi dari gelombangnya atau deskripsi dari daratan. Ada yang daratan, ada yang lautan, perairan gitu. Nah, karena ini karena di bidang oceanografi ya mau nggak mau kita harus paham dan menghafal bagian yang di perairannya, appearance of the sea-nya. Jadi untuk satuannya tadi kan 10 knot ya, teman-teman. 10 knot itu kan sama dengan 5,14 meter per second. Nah, kalau karena satunya di sini cuma kilometer per jam, tadi satu knot itu kan setara dengan 1,852 kilometer per jam ya. Kita kalikan 10 dapatnya 18,5 18,52 kilometer per jam. Jadi untuk 18,52 kilometer per jam ini ada di skala nomor
Oke, mungkin langsung saja kita lanjutkan tadi untuk bagian A. Seperti yang udah disampaikan, untuk bagian A-nya itu MSL masih belum perlu kita masukin ya teman-teman. Kalau kita masukin di bagian yang B. Nah, untuk yang B, baru kita buat gambarkan garis nilai MSL, HWL, atau High Highest Water Level, dan LWL-nya, Low Lowest Water Level, pada grafik tersebut. Nah, untuk menggambarnya, mungkin kita satukan aja kali ya, yang A sama B. Nah, yang pertama MSL. Ini udah diketahui di soal pada elevasi 172 cm. Nah, kemudian untuk yang HWL dan LWL nih. Nah, kalau HWL dan LWL nih gampang aja teman-teman, tinggal untuk HWL karena high highest yang paling tertinggi nih, yang dicapai sama elevasi tertinggi yang dicapai sama pasang surut pada periode hari tersebut. Nah, kalau kita lihat di tabelnya ini, yang paling tinggi itu ada di elevasi berapa teman-teman? Berarti ini ada di elevasi 256 ya. Nah, otomatis LWL-nya akan berada di angka 256 gitu. Sama juga LWL-nya, berarti yang paling rendah di mananya? Ya paling terbawah gitu. Elevasi yang paling rendah. Nah, di tabel ini yang paling rendah itu ada di angka 79. Langsung aja kita gambar, diperkirakan aja nggak apa-apa. Tapi jika ada teman yang mungkin lolos nih ke nasional, semakin detail semakin baik. Tapi semakin detail otomatis kita butuh banyak waktu nih untuk ngerjain grafiknya. Jadi pandai-pandai teman-teman aja sih mengatur waktu, manajemen waktunya bagaimana. Yang penting grafik sama informasi yang ingin disampaikan tuh tersampaikan dengan baik dan benar gitu. Jangan sampai kita ngerjain itu setengah-setengah. Grafiknya belum siap, udah kita kumpulkan karena kurangnya waktu. Seperti itu. Oke, ini LWL-nya. Itu ya teman-teman. Kalau eh, untuk soal seperti ini, MSL udah diketahui soal, HWL tinggal cari yang tertinggi, paling tinggi, dan LWL yang paling rendah. Nah, kadang tuh kan ada soal yang diketahui komponen-komponen pasang surutnya, kayak k satunya berapa, o satunya berapa, n satunya berapa, seperti itu. Itu mungkin akan lebih baik dan lebih gampang dan lebih detail untuk mencari nilai HWL dan LWL-nya. Tergantung data yang disediakan soal seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Cuman karena pada soal ini cuma diketahui ketinggian elevasi pada satu hari, ya mau nggak mau kita cari metodenya seperti itu. Itu untuk yang A dan B, teman-teman. Kemudian yang C, tentukan tipe pasang surutnya berdasarkan gambar grafik dan berikan alasannya. Nah, mungkin kalau digambarkan secara kasar, gambarnya akan nampak seperti ini ya, teman-teman. Kayak dalam satu hari itu terjadi dua pasang dan dua surut, tapi tingginya itu beda-beda. Ini kan kayak lebih tinggi nih di sininya nih. Kalau kita lihat, ini agak lebih rendah. Ini surutnya juga lebih rendah, kayak bercabang juga gitu. Sama surutnya nih di akhir hari jam 23.00. Jadi sudah jelas dong bahwa tipe pasang surutnya ini merupakan tipe eh, campuran condong semi jurnal, teman-teman. Atau mix semi jurnal.
Sorry, agak error nih. Alasannya itu tadi karena ada dua kali pasang dan dua kali surut, tapi dengan ketinggian atau elevasi yang berbeda dan terjadi dalam satu hari. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin untuk soal OSN 2019 pada bidang kebumian, sebab oceanografi sudah selesai, teman-teman. Dan mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Dan kalau misalkan mau berdiskusi lebih lanjut, kakak dengan senang hati membuka pertanyaan, bisa chat kakak via Instagram di @gevkurniawan, Kurniawan di DM jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin udah selesai teman-teman eh, pembahasan soalnya. Jika teman-teman ada mau tanya juga nih, tapi di luar tentang Olimpiade, sangat kakak persilahkan. Mau tanya tentang teknisnya, tentang pengalaman-pengalamannya, aturan-aturannya, dengan senang hati kakak berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita foto Ya, bersama dulu ya, teman-teman. ya boleh boleh foto bersama dulu. Ayo teman-teman boleh foto bersama dulu. Kita tunggu ya kalian pada on cam. Dan mungkin sambil nunggu yang lain on cam, Kak Yuvin mungkin bisa kasih kayak tips gitu buat mereka yang mau OSN atau link di OSK atau OSP gitu. Hmm, untuk teman-teman yang eh, berkecimpung nih di dunia Olimpiade Kebumian, tips dari kakak untuk OSK, OSP, sama OSN ini satu sih. Jangan lupa perbanyak membaca dan mencari berita-berita kebumian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang lagi viral mungkin. Karena bisa dibilang untuk materi kebumian, kejadian-kejadian kebumian ini selalu terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi bakal ada suatu peristiwa atau fenomena baru tiap harinya yang mungkin eh, jadi topik yang hangat, topik yang bagus untuk diangkat pada soal-soal atau dibuat untuk soal-soal Olimpiade Kebumian baik itu tingkat kabupaten, provinsi dan juga nasional nantinya. Dan kadang eh, topik yang dibahas pun juga unik-unik gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus perbanyak rajin-rajin membaca, rajin-rajin membaca berita. Karena kita nggak tahu nih topik yang akan diangkat di tahun ini tuh apa, atau di tahun besok tuh apa gitu. Kan kadang untuk tingkat provinsi dan nasional itu udah ada kayak narasi-narasi cerita atau pengantar cerita sebelum soal itu kan kadang ada tuh. Dan nggak semua subbab atau materi-materi di kebumian itu kan keluar di tingkat tersebut di provinsi dan nasional khususnya. Kalau untuk kabupaten masih karena soalnya terlalu banyak otomatis kan cakupan materinya lebih luas. Sedangkan untuk provinsi dan nasional cakupan soal-soalnya itu juga lebih sedikit, otomatis materi yang diujikan juga sedikit, nggak semua materi dikeluarkan gitu. Jadi kita untuk ESP sama OSN sendiri sih itu tadi perbanyak kita lomba-lomba banyak-banyakan materi lah, karena kita nggak tahu materi mana yang bakal keluar. Jadi tergantung rezeki kita nih, apakah materi yang kita baca itu keluar atau enggak, ya rezeki kita gitu. Ada faktor hoki lah bisa dibilang untuk melaju ke tingkat OSP dan OSN ini. Karena untuk kalau dari tingkat nasional sendiri, kakak udah pastilah pasti teman-teman itu udah hebat-hebat semua, udah ngerti semua kebumian. Tinggal gimana rezeki kita soal yang keluar itu udah pernah kita baca atau belum. Jadi seenggaknya itu kita kayak tahulah gitu pengertiannya apa, tahu sekilas aja gitu. Jadi selebihnya kita bisa kayak melogika atau menalarkan sendiri gitu, menyambungkan tiap-tiap subbab yang ada. Dan kadang soal-soal materi di tingkat OSP atau SN itu udah menggabungkan dua subbab materi gitu. Kadang digabungkan meteorologi sama oceanografi di satu soal yang sama. Kemudian geologi dengan astronomi satu soal yang sama. Seperti itu. Jadi ya banyak-banyak belajar materi.
sering-sering ulas aja sih teman-teman. Dan semangat untuk teman-teman semuanya yang mungkin akan berlaga di tingkat nasional atau mungkin di tahun berikutnya mungkin semoga berhasil dan semakin mencintai ilmu kebumian ini. Wow, oke, keren banget Gavin atas apa wejangannya ya. Tadi juga ngajarnya keren banget, penjelasannya detail. Makasih Gavin udah mau ngajar di les. Nah, mungkin ayo teman-teman di sini ada Nabil, ada Natasha sama Verlita ya. Ayo kita on cam dulu. Aku stop dulu ya.